Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku seperjuangan, alumni ex UPP 3 Blitar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang indah ini saya akan mereview kembali apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya ketahui dan saya simpan di dalam benak saya, dan pada kesempatan ini akan kami bagikan dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan nanti ada berkenan dan bermanfaat buat kita yang semua. Namun sebelumnya pada kesempatan ini marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita masih diizinkan untuk bersua meski hanya lewat daring. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat waktu kita berlalu, menit berganti menit, jam ganti jam, waktu hari berganti hari, tahun berganti tahun. Tak terasa kita sudah hampir kurang lebih 20 tahun meninggalkan kampus tercinta kita UPP 3 Blitar. Tentunya banyak sekali kenangan yang terukir di sana. Bahkan masih ingat betul di benak saya bagaimana kita menikmati antrian jatah makan pagi, siang maupun sore yang telah disediakan oleh Mbak Nur di rumah asrama kita. Dengan wadah baskom plastik dan piring plastiknya kita ngantri setiap hari. Masih ingat betul di benak saya. Dan masih banyak lagi kenangan-kenangan yang membekas tentunya dan teringat di benak saya. Bahkan ada beberapa teman kita, saudara kita yang telah pergi mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama untuk mendoakan teman kita yang telah pergi mendahului kita dengan membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku. Saudaraku, saat ini kita sudah berada di posisi usia kurang lebih 50 tahun. Bahkan ada sebagian lagi yang mendekati 50 tahun. Pernahkah kita suatu kali kita menghitung berapa waktu kita yang kita gunakan untuk urusan Allah? Berapa menitkah perjalanan hidup kita yang kita gunakan untuk berurusan dengan Allah? Saya yakin sebagian besar waktu kita itu kita gunakan untuk urusan duniawi. Kita diberi waktu 24 jam dalam satu hari satu malam. Saya yakin hanya beberapa menit yang kita gunakan untuk urusan
ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya saya yakin untuk urusan duniawi. Saudaraku, kalau kita analisa berdasarkan waktu yang kita alami selama ini seperti itu, sadar tidak sadar, ya, saya yakin sesungguhnya kita semua ini berada di dalam kerugian, ya, di dalam kerugian. Saya yakin 24 jam kita berikan, kalau kita menghitung, kita ibadah sholat waktu aja 5 waktu sehari, rata-rata 10 menit, 10 kali 5 baru 50 menit, belum ada 1 jam. Sedangkan Allah memberikan dalam satu hari satu malam 24 jam. Itu saya yakin kita semua berada di dalam sebuah kerugian. Bahkan Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Asr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu berada di dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihati di dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Itu sudah jelas sekali. Oleh karena itu, saudaraku, mari di sisa waktu kita yang kita tidak tahu kapan, sampai kapan, berapa lama lagi kita diberikan jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena memang kehidupan di dunia ini memang sangatlah singkat. Oleh karena itu kita jangan sampai tertipu oleh keindahan dunia. Ya. Keindahan dunia ini adalah fana, yang insya Allah kalau kita senantiasa mengingat ya, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, waktu kesempatan yang diberikan kepada kita, tentunya kita akan selalu berada di dalam jalur yang benar. Bahkan Allah menjelaskan bagaimana kehidupan dunia ini dalam surat Quran, surat Al-Ghafir ayat 39, bahwa wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Allah sudah menggambarkan seperti itu. Bahkan di Quran, di surat yang lain, di surat Ali Imran ayat 185 disampaikan, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Itu saudaraku. Oleh karena itu, saya ingat betul apa yang pernah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda untuk menyampaikan pesan kepada kita agar kita untuk senantiasa ingat akan 5 perkara sebelum 5 perkara, saudaraku. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama adalah sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Dikala kita sehat, syukuri kesehatanmu dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk kegiatannya, asalkan kita di jalan yang benar, kita niati dengan niat ibadah, insya Allah kita itu akan bermanfaat waktu kita. Jangan sampai kita baru ingat kepada Allah ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Biasanya kalau kita sudah sakit, baru ingat kepada Allah, baru ingat kita memohon kepada Allah. Tapi ketika pas kita sehat, banyak orang yang melupakan, bahkan abai terhadap waktu yang telah diberikan. Yang kedua, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, masa muda isilah dengan hal-hal yang positif, bermanfaat, karena penyesalan itu datangnya selalu di belakang. Ketika kita sudah tua, baru berkata andaikan.
dalam bahasa Jawanya jatuh dan sebagainya. Maka dari itu seperti pada lagu lama, lagu yang berjudul Terlambat Sudah itu ya, terlambat sudah semuanya telah berlalu. Jadi penyesalan itu datangnya di belakang. Oleh karena itu, ketika kita muda, mari kita isi masa muda kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, gunakan kekayaanmu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi keluargamu, orang-orang terdekatmu, dan untuk sesama. Di samping kita kaya harta, ya, kekayaan hati juga jauh lebih penting untuk kita miliki, karena orang yang memiliki emas segunung pun kalau tidak memiliki kekayaan hati itu tidak ada gunanya. Yang ada hanya selalu diliputi rasa kurang dan kurang. Ya, rasa kurang dan kurang, merasa kurang terus menerus. Itu kalau memang orang tidak memiliki rasa kekayaan hati di dalam hatinya. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sifat kaya hati, sehingga kita bisa berbagi baik di kala kaya maupun di kala kaya banget. Ya. Kita berbagi di kala kita kaya maupun kita pada saat di kala kaya banget. Ya. Karena ada yang menyatakan bahwa kekafiran itu akan mendekati kefakiran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudaraku yang keempat, gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Jadi isilah waktu lapangmu dengan kesibukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat sempit pikiran kita juga sempit tentunya, sulit untuk berpikir secara jernih. Ya. Jadi ketika kita lapang, hati kita lapang, manfaatkan sebaik mungkin lapangan kita itu untuk senantiasa mendekat kepada Allah, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu pastikan hidup yang benar-benar bermanfaat untuk umat, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Bukan berarti ketika kita sakit, ketika kita tua, miskin, sempit, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak. Tapi tentunya berbeda. Ketika kita sehat, tentunya mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita sakit, dan seterusnya. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, yang jelas tidak sama dengan ketika kita mati. Karena kalau sudah mati, kita semua sudah meninggal dunia, tentunya yang ada hanyalah penyesalan, karena sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini dirindukan oleh mereka yang telah meninggal, mereka yang sudah berada di alam kubur, semuanya itu merindukan kembali ke dunia. Untuk apa mereka merindukan ke dunia? Karena mereka sebenarnya adalah ingin memperbaiki amalan, ya, di dunia untuk bekal mereka di akhirat nanti. Maka dari itu, saudaraku, sekali lagi mari di sisa-sisa nafas kita yang masih kita gunakan ini, mari kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, yang kedua, untuk sesama hidup, saudara-saudara kita manusia, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk teman hidup adalah alam semesta raya ini, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ada yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah itu kita manfaatkan sebaik mungkin, kita gunakan untuk kebaikan. Saudaraku, kiranya itu yang saya sampaikan sedikit sekali. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi maupun untuk saudara-saudaraku alumni Expo P3 Blitar yang berbahagia. Semoga kita semuanya diberikan
umur yang barokah, diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani sisa-sisa hidup ini dengan kebaikan. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.